Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Erika Pratami, mahasiswa semester 6 dari STKI PPGRI Bandar Lampung yang akan membawakan acara sosialisasi pada hari ini dan yang akan menyampaikan materi sosialisasi pada hari ini. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kenikmatan yang telah Ia berikan sehingga kita dapat berkumpul bersama di sini untuk melaksanakan acara sosialisasi pada hari ini. Bisa kita mulai ya? Jadi sebelumnya di sini kita akan membahas tema tentang bahaya narkoba. Ada yang udah tahu belum nih pengertian narkoba itu apa? Udah ada yang tahu belum? Yaitu narkotika dan obat-obatan, Bu. Ya, benar. Jadi di sini saya bakal jelasin lagi ya sedikit ya tentang pengertian narkoba. Jadi narkoba itu adalah zat yang tidak baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Jadi penyalahgunaannya itu bisa terkena sanksi hukum. Di sini kita lanjut ya. Ada jenis-jenis narkoba. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada resiko ketergantungan. Yang pertama itu ada narkotika golongan 1. Ibu-ibu di sini udah pada tahu belum narkotika golongan 1 itu apa aja? Belum ya? Tahu. Jadi di sini saya mau jelasin dikit ya. Narkotika golongan 1 itu seperti ganja, opium dan tanaman koka itu sebenarnya sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Lalu ada narkotika golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 itu bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokternya. Jenis dari golongan ini tuh kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya itu seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lainnya. Jadi golongan 2 juga berpotensi menimbulkan ketergantungan ya. Lalu ada narkotika golongan 3. Memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan seperti terapi. Selanjutnya ada bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Yang pertama dehidrasi. Jadi penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit yang berkurang. Akibatnya itu badan bisa kekurangan cairan. Lalu halusinasi. Halusinasi itu menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Sebenarnya tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebihan juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan itu, serta gangguan kecemasan. Lalu menurunnya tingkat kesadaran diri. Pemakaian yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebihan, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Lalu yang terakhir itu ada kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi itu jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Jadi di sini ibu-ibu sekalian ada yang mau ditanyakan nggak tentang tema ya? Bertanya Mbak. Oke, silakan. Jadi di sini kan belum dijelasin ya cara penanganan untuk orang yang sudah tergantungan sama narkoba. Bisa dijelasin nggak Mbak? Cara penanganannya. Iya. Yang pertama itu kita bisa melakukan, menurut saya ya, yang pertama bisa kita lakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan itu dilakukan tidak hanya oleh dokter tetapi juga kayak terapis gitu. Pemeriksaan itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul di diri anak tersebut gitu. Jika si pemakai itu mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku, maka terapis itu akan menyembuhkan efek tersebut baru melakukan rehabilitas gitu. Mbak izin bertanya lagi Ya. Untuk rehabilitas itu ada jangka waktunya nggak? Jangka waktu rehabilitas itu setahu saya 6 bulan, cuma tidak semua pengguna narkoba itu direhabilitas selama 6 bulan. Di sini ada yang mau ditanyain lagi nggak sama ibu-ibu semua? Nggak ada Bu. Ada ya? Oke, kalau gitu, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, akan saya tutup sosialisasi kita. Bila ada kata-kata saya yang kurang sopan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.